Kenapa brand sebesar Ace Hardware tiba-tiba ganti nama jadi ASKO? Apakah ini langkah strategis atau justru langkah yang beresiko? Di video ini kita akan membahas secara mendalam strategi rebranding Ace Hardware menjadi ASKO. Mulai dari alasan dibalik perubahan ini hingga strategi pemasaran yang mereka terapkan agar tetap relevan di pasar. Ace Hardware Indonesia merupakan franchise yang dipegang oleh kawan lama grup. Mereka bukan bagian dari Ace Hardware Global. License mereka berakhir pada 31 Desember 2024, sehingga mereka tidak dapat lagi menggunakan nama Ace Hardware. Hal ini yang mendorong mereka untuk menciptakan brand baru dari nol, dengan strategi yang dapat mempertahankan pelanggan lama, sekaligus menarik audiens baru. Lalu, bagaimana caranya ASKO memperkenalkan diri ke pasar? ASKO resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025. Sebelumnya, mereka telah mengadakan aktivasi besar di Bundaran HI saat perayaan Tahun Baru 2025. Mereka menciptakan awareness yang cukup signifikan sebelum grand launching outlet pertama mereka. Tujuannya jelas, untuk menciptakan brand lokal yang tetap kuat seperti Ace Hardware, namun dengan positioning yang lebih fresh dan juga fleksibel. Mereka nggak hanya mengganti nama, tapi juga mengubah cara komunikasi brand dan strategi bisnisnya. Rebranding ini bukan sekedar perubahan nama, tetapi transformasi strategi bisnis dan juga pemasaran yang signifikan. Ada beberapa keuntungan utama dari sisi branding and marketing. Sebelumnya, Ace Hardware Indonesia terikat aturan franchise global, termasuk produk yang bisa dijual dan juga strategi pemasaran yang harus mereka jalankan. Dengan brand baru ASKO ini, mereka dapat melakukan beberapa hal. ASKO dapat menentukan positioning brand sendiri tanpa harus mengikuti pedoman dari prinsip global. ASKO juga dapat mengembangkan produk dan juga layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. ASKO juga lebih fleksibel dalam menentukan strategi harga dan juga promosi tanpa batasan dari franchise global. Dulu, Ace Hardware itu dikenal sebagai toko perlengkapan rumah dan alat perkakas. Dengan ASKO, mereka mencoba masuk ke segmen yang lebih luas. Mereka dari sekedar toko perkakas menjadi destinasi home improvement dan juga lifestyle. ASKO juga sekarang ngubah layoutnya menjadi lebih modern dan pengalaman pelanggan lebih mereka perhatikan. Jika sebelumnya Ace Hardware lebih sering menggunakan media konvensional seperti TV dan juga katalog yang mereka cetak, ASKO sekarang menggunakan beberapa pendekatan. ASKO saat ini lebih fokus pada digital marketing, termasuk TikTok, Instagram, dan juga YouTube. ASKO juga menggunakan influencer marketing. Hal ini mereka lakukan untuk membangun brand awareness di kalangan konsumen muda. ASKO juga saat ini lebih aktif dalam campaign interaktif, misalnya dengan konten edukasi DIY di media sosial mereka. Karena tidak lagi menjadi franchise global, ASKO dapat lebih cepat beradaptasi dengan pasar Indonesia. Contohnya, mereka bisa menggandeng lebih banyak brand lokal dan juga UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem mereka. Selain itu, ASKO juga bisa lebih agresif dalam ekspansi ke berbagai kota tanpa batasan dari prinsip luar negeri. Jadi, ini bukan hanya soal nama, tetapi memang sebuah langkah strategis untuk membangun brand yang lebih relevan dan sustain di Indonesia. Rebranding ini bukan hanya tentang mengganti nama dan juga logo, tetapi ada strategi besar untuk tetap relevan di pasar yang memang terus berubah. Kalau mau bahas brand lain, please komen atau DM ya. Jangan lupa follow untuk insight branding dan marketing lainnya. Bye-bye!